pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai makanan halal dan makanan haram. Kalian tahu nggak makanan halal dan makanan haram? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengertian. Yang pertama ada pengertian makanan halal dan makanan haram. Yang kedua ada jenis-jenis makanan halal dan haram. Yang ketiga membiasakan makanan yang halal dan yang haram. Yang keempat menyebutkan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Dan terakhir menyebutkan akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama kita akan belajar mengenai makanan halal. Ayo, siapa yang tahu pengertian makanan halal? Ayo, makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal antum bihi tu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, setelah kita tahu pengertian dari makanan halal, selanjutnya kita akan belajar membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana sih caranya agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal? Nah, cara-cara yang dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal adalah yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang halal dan benar, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. Yang kelima, menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Dan yang terakhir adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat dari kita makan makanan halal, yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dipergendakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukurnya. Dan yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai makanan haram. Apa sih itu makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa saja sih akibatnya dari kita makan makanan haram? Yang pertama, ada makanan haram yang dapat merusak kesehatan. Yang kedua, ada doa yang tidak dikabulkan karena makanan haram menghalangi terkabulnya doa dan dijabahi permohonannya. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Akibatnya, makanannya haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hina dan rendah. Mengkonsumsi makanan haram akan menjadikan hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka. Yang terakhir ada menyebabkan keturunannya rusak, yakni makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil yang haram, karena anak yang soleh, yang baik, yang patuh menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah mencabut kebahagiaan ini dari hidupnya. Nah, di sini Ibu punya berbagai macam jenis-jenis makanan dan perbuatan-perbuatan dari makanan halal dan makanan haram. Nah, di sini ini ada buaya, daging buaya. Daging buaya ini haram hukumnya untuk kita konsumsi. Nah, yang kedua ini adalah ganja. Ganja juga haram hukumnya apabila kita mengkonsumsinya. Yang ini namanya daging ayam. Daging ayam halal hukumnya bagi kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, dari semua makanan ini, Ibu kan acak. Ada yang makanan haram, ada yang makanan halal. Nah, tugas kalian adalah mengelompokkannya ke dalam sini. Di sini ada makanan haram dan di sini pengelompokan makanan halal. Nah, yang pertama, kita contoh yang pertama ya. Yang pertama ini. Ini apa, anak-anak? Ya, benar. Ini adalah daging buaya. Ini namanya daging buaya. Daging buaya termasuk makanan haram atau makanan halal. Ya, benar. Daging buaya termasuk makanan haram. Nah, selanjutnya di sini ada nama-namanya. Kita menampakkannya, ini kan namanya daging buaya. Kita cari yang tulisannya daging buaya. Coba yang mana? Ya, benar, yang ini. Kita tempelkan ke sampingnya.
sedang bekerja. Di sini ada apa ini? Oh, perampokan. Di sini ada perjudian. Nah, kita dapat mengelompokkannya ke dalam makanan haram atau ke dalam makanan halal. Makanan haram dengan makanan halal yang diperoleh dari cara pemberolehannya. Nah, kita coba salah satu. Ya, Ibu ambil yang ini ya. Nah, ini ayah yang sedang bekerja. Ayah yang sedang bekerja. Kita kelompokkan kemana? Makanan haram atau ke makanan halal? Coba tebak. Ya, benar. Masukkan ke makanan halal. Nah, sudah. Terus yang selanjutnya ini. Nah, di sini ini gambar apa ini? Ya, benar. Ini gambar orang yang sedang berjudi. Ya, kita kelompokkan ke makanan haram atau ke makanan halal. Ayo tebak. Siapa yang mau coba? Ya, benar. Kita masukkan ke makanan haram. Nah, dari kita tahu dari jenis-jenisnya, pengertiannya, terus membiasakan makanan halal. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih baik. Di antaranya, yang pertama mendapatkan kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, pelajaran pada pagi hari ini kita selesaikan. Kita sudahi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada yang salah kata. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, semoga bermanfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.